Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi study kali ini. Kita akan membahas mengenai topik gelombang stasioner pada dawai di mana kedua ujungnya kita buat tetap. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang stasioner merupakan gelombang yang diperoleh dari hasil superposisi dari dua buah gelombang yang merambat dengan arah yang berbeda. Maka akan menghasilkan suatu gelombang seperti yang dapat kalian lihat pada layar kalian, yakni di mana gelombang ini memiliki amplitudo yang posisinya selalu tetap sepanjang waktu. Jadi amplitudonya tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, melainkan hanya bergerak secara vertikal, yakni ke atas dan ke bawah untuk setiap waktu. Oleh karena itulah, gelombang ini dikatakan sebagai gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Ya, dikatakan berdiri karena amplitudonya seakan-akan eh, tepat berada di posisinya saja. Jadi dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, melainkan hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Oleh karena itu, kita akan menganalisis bagaimana bentuk dari fungsi gelombang stasioner tersebut. Nah, secara umum, persamaan gelombangnya dituliskan ke dalam persamaan Y sebagai fungsi X dan T, di mana X itu posisi dan T itu waktu, sama dengan suatu fungsi Fx dikali dengan cos omega T ditambah dengan psi. Jadi, pada persamaan ini terlihat ada suatu fungsi Fx. Nah, fungsi Fx inilah yang mempengaruhi perubahan dari amplitudo tersebut ke atas ke bawah. Jadi dia dipengaruhi oleh fungsi Fx-nya. Sedangkan cos omega T ditambah psi ini merupakan fungsi yang mempengaruhi dari bentuk gelombangnya. Ya, di mana yang kita ketahui bahwa omega itu merupakan frekuensi sudutnya, sedangkan psi itu adalah fase awal. Nah, jadi tugas pertama kita itu adalah kita akan menentukan bagaimana fungsi fx tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan syarat batas. Oke, jadi terlihat bahwa pada animasi gelombang tersebut ada dua buah titik di mana nilai y-nya akan selalu bernilai sama dengan 0, yakni di titik x sama dengan 0 dan di titik x sama dengan L. Tidak peduli berapa waktu gelombang tersebut telah tercapai, maka di kedua titik tersebut pasti akan selalu bernilai 0. Kenapa? Karena di kedua titik tersebut ujungnya terikat. Jadi otomatis simpangannya pada kedua titik itu akan bernilai sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan asumsi tersebut, maka kita peroleh gelombang akhir dari sistem gelombang stasioner tersebut adalah YN XT sama dengan AN sin NP X per L dikali dengan cos omega N T, di mana N tersebut menyatakan mode gelombang. Oke, jadi ada beberapa mode dalam gelombang tergantung berapa N-nya, dimulai dari 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, apa yang dimaksud dengan mode gelombang tersebut? Jadi, mode gelombang tersebut bisa kalian lihat pada animasi berikut. Jadi, terlihat bahwa untuk N sama dengan 1 akan menghasilkan suatu bentuk gelombang stasioner yang berbeda dengan N yang lain. Untuk kasus ini saya berikan mode N untuk 4 angka pertama. Jadi nilai mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi terlihat pada untuk masing-masing mode akan menghasilkan suatu gelombang stasioner yang berbeda-beda pula. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa mode ini mempengaruhi bentuk dari gelombangnya. Oke. Oleh karena itu, secara umum
kita tuliskan bahwa pergerakan dari dawai merupakan superposisi dari beberapa mode normal N. Maka bisa dituliskan persamaan superposisinya itu adalah sigma AN sin NPX per L dikali cos omega N T. Mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan tak berhingga. Artinya apa? Artinya eh, kita bisa merumuskan suatu fungsi gelombang ya berdasarkan hasil dari penjumlahan mode-mode gelombang berdiri. Lebih lanjut, kita lihat di sini kondisi awalnya saya buat T-nya sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan gelombang pada saat amplitudonya berada pada keadaan T sama dengan 0. Jadi dia belum melakukan osilasi, tetapi baru amplitudo awalnya ketika T-nya sama dengan 0. Nah, untuk T sama dengan 0, maka suku cos ini akan menghasilkan nilai kosinus 0, yang dimana akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Sehingga pada kondisi awal, yakni pada saat T-nya sama dengan 0, kita akan peroleh suatu fungsi gelombang sebagai berikut. Nah, gambar ini memperlihatkan superposisi dari beberapa gelombang dengan amplitudo dan mode gelombang yang berbeda. Pada gambar pertama, ini merupakan dua buah gelombang dengan amplitudo yang berbeda tetapi memiliki mode N yang sama. Terlihat apabila gelombangnya memiliki mode yang sama, maka akan menghasilkan superposisi yang berkesesuaian dengan fungsi gelombang awalnya. Ya, jadi yang membedakan cuma perubahan amplitudonya. Jadi amplitudo superposisi ini merupakan hasil penjumlahan dari amplitudo gelombang yang merah dan amplitudo gelombang yang biru. Selanjutnya, pada dua gambar di samping, ini merupakan hasil superposisi dari dua buah gelombang berdiri dengan mode yang berbeda, yakni N sama dengan 2 dan N sama dengan 6. Jadi terlihat untuk penjumlahan superposisi gelombang dengan N yang berbeda akan menghasilkan suatu gelombang superposisi yang berbeda-beda pula bentuknya. Fenomena ini merupakan fenomena yang biasa kita sebut sebagai fenomena interferensi, yakni penggabungan dua atau lebih dari gelombang. Nah, contohnya, misalkan saya memiliki sebuah dawai di mana kedua ujungnya terikat, tetapi pada jarak L/4 dari titik awal, saya tarik dawai tersebut dengan ketinggian sebesar D. Maka saya akan mendapatkan suatu fungsi gelombang pada saat T sama dengan 0. Ya, jadi ini merupakan suatu fungsi gelombang pada keadaan awalnya. Jadi dia belum mengalami osilasi, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan gelombang ini bisa saya tuliskan sebagai hasil penjumlahan dari masing-masing mode gelombang. Ya, jadi misalkan ada 3 buah mode gelombang, yakni Y1, Y2, Y3, di mana masing-masing berada pada waktu T sama dengan 0, ya. Tetapi apabila ketiga mode gelombang ini saya jumlahkan, maka akan menghasilkan suatu gelombang superposisi yang garis hitam tebal ini yang bentuknya akan sama menyerupai dengan gelombang awal. Oke, jadi terlihat bahwa apabila saya menjumlahkan, semakin banyak saya jumlahkan jumlah mode gelombang, maka akan menghasilkan suatu superposisi gelombang yang sesuai dengan keadaan awal. Oke,
Tetapi perlu digarisbawahi di sini bahwa nilai dari amplitudo sangat mempengaruhi. Jadi tidak semua amplitudo berkesesuaian dengan kasus seperti ini. Jadi hanya kasus-kasus tertentu saja. Misalnya, untuk kasus seperti ini, maka diperlukan suatu nilai amplitudo yang erat kaitannya dengan fungsi ini. Sehingga apabila kita menjumlahkan ketiga superposisi ini, ketiga gelombang ini, maka akan menghasilkan suatu gelombang superposisi yang bentuknya akan menyerupai gelombang awal ini. Nah, bagaimana cara menentukan amplitudo tersebut? Itulah yang akan kita kaji secara lebih mendalam. Oke, di sini terlihat bahwa kawat yang kedua ujungnya terikat memiliki suatu fungsi fx. Dapat dituliskan sebagai superposisi dari sebuah fungsi sinus yang nilainya bergantung pada amplitudonya. Saya tuliskan kembali deret Fourier-nya. Fx sama dengan sigma n sin np x dibagi dengan L. Jadi, persamaan yang kita tuliskan sebelumnya bisa kita sebut sebagai suatu deret Fourier. Ya, jadi terlihat nilai fx ini sangat dipengaruhi dengan jumlah atau nilai dari amplitudo untuk masing-masing mode dan nilai sin dari masing-masing modenya. Dengan mengambil batas integrasi dari 0 hingga L, kenapa digunakan dari 0 hingga L? Karena nilai 0 dan L ini merupakan titik kerja kita, yakni pada titik X sama dengan 0 dan pada titik X sama dengan L. Maka dengan menggunakan manipulasi matematika sederhana, yakni kedua ruas saya kali dengan suku integral sin mpx per L dx, maka akan diperoleh suatu bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, di sini kita harus menyelesaikan integral dari bentuk yang berada di ruas kanan. Integral ini memiliki dua jenis solusi, yakni nilainya akan bernilai sama dengan 0 apabila nilai M dan N-nya berbeda, tetapi nilai integrasinya akan menghasilkan nilai L per 2 apabila nilai M-nya sama dengan nilai N-nya. Oleh karena itu, kita hanya tertarik untuk menggunakan nilai M-nya sama dengan N-nya. Oke? Oleh karena itu, akan diperolehlah hasil integrasi sebagai berikut. Jadi nilai integral ini akan menghasilkan nilai sebesar L per 2. Maka akan diperolehlah amplitudo untuk setiap mode ke N adalah sebagai berikut. Jadi untuk AN sama dengan 1, maka kita mengganti saja nilai N-nya sama dengan 1, kemudian kita integrasikan. Sedangkan nilai fx-nya ini bergantung dari fungsi gelombang pada keadaan awal. Supaya lebih jelas, saya berikan satu buah contoh, yakni ada sebuah dawai di mana kedua ujungnya saya buat terikat, tetapi pada jarak sejauh L per 2 dari titik X sama dengan 0, saya tarik dawai tersebut dengan ketinggian setinggi D. Nah, jadi ini merupakan fungsi gelombang awal di mana T-nya sama dengan 0. Tugas kita adalah kita ingin mencari bagaimana bentuk fx, fungsi fx-nya yang merupakan superposisi dari beberapa gelombang berdiri dengan mode N yang berbeda. Sehingga apabila kita menjumlahkan gelombang-gelombang superposisi tersebut, kita akan peroleh hasil yang sama persis dengan gelombang berikut. Jadi, terlihat untuk memperoleh hal berikut, maka nilai A-nya itu harus kita cari terlebih dahulu yang berkesesuaian dengan fungsi fx-nya. Oleh karena itu, kita harus mencari apa fungsi fx dari gambar berikut.
Oke. Adapun fungsi fx-nya dia memiliki dua buah nilai, ya. Jadi untuk nilai fx pada rentang 0 hingga L/2 akan memiliki nilai fx sama dengan 2dx dibagi dengan L. Tetapi untuk jarak L/2 hingga L akan memiliki nilai fx sebesar 2d dikurang 2dx dibagi dengan L. Karena kedua jenis fungsi fx-nya telah kita peroleh, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari fungsi fx yang berkesesuaian agar diperoleh bentuk gelombang seperti pada gambar tersebut, di mana AN-nya itu adalah sesuai dengan persamaan berikut. Jadi langkah selanjutnya adalah tinggal mengganti nilai fx-nya dengan kedua nilai ini, kemudian kita integrasikan. Secara lebih lanjut, maka akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. Ya. Jadi ada dua buah integral, yakni integral pertama dahulu dari 0 sampai L/2 yang nilai fx-nya itu sebesar 2dx dibagi dengan L. Kemudian kita jumlahkan dengan integral dari L/2 sampai dengan L, di mana nilai fx-nya itu adalah 2d dikurang 2dx dibagi dengan L. Nah, dengan menggunakan beberapa identitas trigonometri, seperti yang ditunjukkan pada kedua persamaan tersebut, yang ini ya, maka kita akan peroleh nilai amplitudo yang berkesesuaian dengan fungsi ini adalah sebagai berikut. 8D dibagi dengan NP pangkat 2 dikali dengan sin NP per 2. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai AN memiliki dua buah nilai. Ya. Jadi nilai N-nya itu, nilai AN-nya akan bernilai 0 apabila nilai N-nya itu merupakan bilangan bulat yang sifatnya genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kenapa? Karena apabila nilai N-nya ini merupakan suatu bilangan genap, maka akan menghasilkan nilai sin NP. Ya, sin NP yang mana kita ketahui bahwa nilai sin NP itu untuk setiap nilai N, di mana N itu bilangan bulat dari 1 sampai seterusnya, atau dari 0 sampai seterusnya ya, kita ambil batasan itu, maka pasti akan menghasilkan suatu nilai sin yang bernilai sama dengan 0. Maka otomatis A yang nilai N-nya genap, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0. Tetapi untuk N yang ganjil, maka dia akan menghasilkan nilai tidak sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena sin yang nilainya ganjil kayak ini, misalnya kita ganti N-nya sama dengan 1, berarti sin pi per 2, maka dia memiliki nilai, yakni sama dengan 1. Sin 3pi per 2, berarti nilainya itu adalah minus 1. Begitupun seterusnya. Berarti untuk N bernilai ganjil, maka AN-nya itu memiliki nilai. Ya. Jadi untuk AN sama dengan 1, nilainya adalah 8D dibagi pi kuadrat dikali sin pi per 2. Untuk N-nya sama dengan 3, berarti 8D dibagi dalam kurung 3pi pangkat 2 sin 3pi per 2. Begitupun selanjutnya. Maka karena kita telah memperoleh persamaan AN ini, jadi langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai fx-nya dengan cara menyubstitusi nilai AN berikut ke dalam persamaan ini. Maka akan kita peroleh fungsi fx-nya adalah sebagai berikut. Jadi terlihat tidak ada suku yang bernilai genap. Kenapa? Karena nilainya akan bernilai sama dengan 0. Jadi yang ada hanyalah suku-suku ganjil. Kita lihat
Untuk N sama dengan 1, berarti A1 sin N-nya 1 ya, Pi kali X dibagi dengan L. Atau A1 dikali sin Pi X per L. Itulah kenapa muncul di sini. Nah, untuk N sama dengan 3, maka akan menjadi A3 sin 3Pi X dibagi dengan L. Maka diperolehlah suku ini. Oke, begitupun selanjutnya sampai dengan N yang tidak berhingga. Jadi, apabila kita membuat grafik fungsi ini, ya, kita membuat grafik fungsi ini sebagai variasi X dan jumlah N, maka kita akan memperoleh hasil yang sama dengan keadaan awal yang kita dapatkan, yang kita inginkan, yakni sebagai bentuk seperti berikut. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan metode Fourier ini, kita bisa memprediksikan bentuk dari suatu fungsi gelombang yang kita tidak ketahui bentuknya sebagai fungsi dalam bentuk deret Fourier. Ya, maka jadi kita hanya cukup mencari apa fungsi dari gelombangnya, kemudian kita mencari amplitudo gelombang yang berkesesuaian dengan fungsi fx yang diberikan, lalu tinggal pekerjaan matematis, maka akan kita peroleh nilai fx yang berkesesuaian dengan bentuk atau pola yang kita inginkan. Oke, kalau begitu sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.